Pada akhirnya, karena tindakan Ayub yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan membalaskan seluruh kehilangannya menjadi 2 kali lipat ganda. Salam teman-teman, apa kabar? Aku percaya semuanya teman-teman masih sehat dan kuat. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan bagikan sharing buat kita, yaitu mengenai topik yang sama dari kemarin, yaitu mengenai kesabaran. Ya, tapi kali ini kita akan bahas mengenai kehidupan seorang Ayub. Ya, dimana seorang Ayub itu teman-teman adalah seorang yang betul-betul memang hidup dalam kesabaran. Nah teman-teman, kisah seorang Ayub itu dituliskan dalam buku Ayub 1, dimulai dari pasal 1 sampai habis ya. Jadi memang kehidupan seorang Ayub adalah penuh dengan penyertaan Tuhan yang sangat dahsyat, tetapi pada akhirnya dia diuji dalam kesabarannya ya, termasuk teman-temannya ketika ia dicobai oleh sang iblis, hingga semua keadaannya, semua hartanya, anak-anaknya ya semua diambil, bahkan seluruh hartanya pun juga habis, dan pada akhirnya dia kena borok ya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari dari kehidupan seorang Ayub, dia nggak cemberut ya, dia bukan marah, dia nggak ciut dan tawar hati. Tetapi satu hal yang dia katakan di dalam Ayub itu, saudaraku ya, dia berkata begini. Oke, di dalam Ayub 1 mulai dari pasal yang ke-13 hingga ayat yang ke-22. Di akhir teman-teman dari cerita ujian yang dihadapi oleh seorang Ayub, dia mencukur rambutnya dan mengoyakkan jubahnya. Itu adalah satu tindakannya, dia merasa tekanan itu begitu berat. Tetapi satu hal yang menarik ya, di dalam kehidupan seorang Ayub, ketika ia mendengar kabar yang bertubi-tubi yang mendatangi menimpa hidupnya itu, dia nggak kesal, dia nggak malah mengutuk, dia nggak emosi dan lain sebagainya. Wow, luar biasa banget penderitaan Ayub yang diterimanya pada zaman itu, saudara, betul-betul menekan kehidupannya, di mana anak-anaknya meninggal, seluruh kambing dombanya habis, dan bahkan istrinya pun sempat menghina dia. Tapi satu hal, Ayub memang betul-betul sabar. Apa katanya? Di atas semua penderitaan yang dialami. Boleh kita baca? Maka berdirilah Ayub dan mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Hal yang menarik yang luar biasa itu, ketika ia di dalam persoalan, dia malah sujud menyembah Tuhan. Saudara, itu adalah sebuah karakter yang begitu dahsyat, luar biasanya. Saudara, dia berkata di ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibu. Nah saudara, yang disadari seorang Ayub ketika dia mengalami banyak persoalan, dia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah dia sedang ada di dalam ujian. Bagaimana kita tahu? Ia menyadarinya dengan ucapannya, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali. Saudara, dia menyadari asal usulnya. Nah, biarlah kita seperti hidup seorang Ayub ini. Ketika kita ada dalam penderitaan, ketika ada di dalam sebuah tekanan, kita jangan langsung mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan
Nah saudara, dia nggak mempersalahkan Tuhan, tapi dia sadar bahwasanya segala apapun yang dia miliki, bahkan hidupnya pun dia sadar bahwa adalah milik Tuhan. Apa dia berkata begini? Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Saudara, kesadaran seorang Ayub yang sangat luar biasa ini sangat menginspirasi kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Artinya biarlah kita seperti seorang Ayub, ketika ada penderitaan, ketika ada ujian, ketika ada tekanan yang begitu berat, mari kita sadar bahwasanya segala apapun yang kita punya itu semuanya dari Tuhan. Nah, kalau kita sadar apapun yang kita miliki dari Tuhan, maka sepatutnya kita pasti bersuka cita. Kenapa? Jika Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, menjadi seorang yang sabar dan selalu berpikir baik dengan segala keadaan. Tidak mempersalahkan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan di dalam persoalan, dalam tekanan. Saudara, bisa aja kita bayangin kalau ketika ia mendengar kabar-kabar yang dia dapati pada saat itu, dia meninggalkan Tuhan, kemungkinan hidupnya akan binasa. Tapi seorang Ayub, seorang yang sabar luar biasa, dia memuji Tuhan. Dan pada akhirnya, karena tindakan Ayub yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan membalaskan seluruh kehilangannya menjadi 2 kali lipat ganda. Ini sangat luar biasa. Tuhan itu begitu dahsyat. Mungkin kita juga pernah mengalami sebuah momen yang sama. Kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Belum lagi yang lain selesai, datang lagi persoalan yang lain. Belum lagi masalah yang ini selesai, datang lagi yang lain. Saudara, mari kita bersabar. Ketika ada persoalan, jangan lari kemana-mana. Tuhan Yesus adalah tempat pengaduan yang paling baik, bahkan terbaik ketika kita sedang ada dalam ujian dan bahkan di dalam tekanan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya karena dialah yang memelihara kamu. Teman-teman, firman Tuhan bilang, kalau burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagilah engkau. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada sebuah kejadian yang terjadi tanpa seizinnya Tuhan. Nah saudara, ketika hal itu terjadi, yang pertama kita buat adalah berlari sama Tuhan. Yang kedua, mengintrospeksi diri, selidiki diri kita. Apabila situasi itu memang terjadi karena dosa, mari kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan gak peduli latar belakang kita seburuk apapun, tapi ketika kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya begitu dahsyat dan luar biasa. Kiranya sharing firman saat ini saudara memberkati teman-teman semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.